Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Sebelum memulai pemaparan ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, saya sendiri Renanda Kurnia, NIM 14. Selanjutnya ada Nanda Dwi Anggita, NIM 65. Dan yang terakhir ada Jenny Rahmawati, NIM 70. Kita masuk ke materi. Yang poin pertama ada sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya selalu berdasarkan kepada ajaran tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam kancah pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan gerakan tersebut, Muhammadiyah memiliki beberapa amal usaha. Di antara amal usaha Muhammadiyah meliputi bidang kemasyarakatan yang salah satu tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin, sebagaimana yang telah menjadi rumusan cita-cita perjuangan Muhammadiyah mengenai masyarakat utama. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang makin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Ya, hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep, visi, dan misi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina umat melalui 3 jalur, yaitu ada mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya ada mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang terakhir ada memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama adalah sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri, baik sebagai produsen. Kedua, kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa sekolah, universitas, lembaga latihan, poliklinik, rumah sakit, dan panti asuhan yatim piatu. Poin B ada Muhammadiyah dan kelas menengah. Kegiatan bisnis bagi Muhammadiyah merupakan bagian yang amat penting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar. Kegiatan amal usaha Muhammadiyah yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan dan kesehatan, yang pada dasarnya telah berkembang menjadi pusat bisnis. Karena dalam pengembangan badan amal usaha itu terjadi transaksi jual beli barang dan jasa yang diperlukan oleh badan amal usaha tersebut.
Oleh sebab itu, Muhammadiyah perlunya memikirkan secara profesional gerakan ekonominya sehingga menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Di antaranya yang pertama ada pendekatan struktural yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Kedua, pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Ketiga, pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Ya, saya akan menjelaskan poin C tentang pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Sejajar dengan perkembangan Muhammadiyah yang berkembang pesat, di balik itu semua juga menghadapi tantangan dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, sehingga diperlukan introspeksi bagi seluruh jajaran Muhammadiyah. Adapun kelemahan yang menjadikan pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama, terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Yang kedua, abai atau lalai dalam menjaga milik sendiri. Yang ketiga, tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan. Yang keempat, kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Selanjutnya, yang kelima, lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri, serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah. Yang keenam, kurang solid dan konsolidasi gerakan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kurang atau lemah komitmen, pemahaman, dan pengkhidmatan terhadap misi serta kepentingan perserikatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jenny. Selanjutnya ada model atau contoh gerakan ekonomi Muhammadiyah. Beberapa bidang kegiatan usaha yang perlu menjadi fokus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah ini tentulah sudah amat besar. Sebagai contohnya, antara lain adalah pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah di Jakarta. Demikian pula pemasukan uang SPP salah satu universitas Muhammadiyah, di mana lembaga keuangan ini diharapkan bisa mengambil bentuk perbankan pada umumnya atau lembaga keuangan lebih khusus untuk keperluan internal dan pembiayaan serta pengembangan usaha. Yang kedua, ada sektor industri. Sektor industri yang perlu segera dikembangkan adalah industri yang menunjang pengadaan barang atau perlengkapan yang diperlukan secara rutin oleh badan amal usaha Muhammadiyah, seperti industri obat-obatan, industri kertas, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu trading usaha dalam skala yang besar, di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit usaha kecil, kemudian dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih. Trading ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Model pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah memiliki sejumlah paket program aksi pemberdayaan, di antaranya yaitu
Pertama, membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang, yaitu dengan cara memberdayakan jamaah yang ada pada tingkat ranting. Muhammadiyah menjadi kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau JSM yang terdiri dari 10-25 anggota yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dalam menetapkan konsep tolong-menolong atau ta'awun di bidang ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama, kelompok koperasi atau kelompok konsumen. Pada tingkat cabang, Jamaah Swadaya Muhammadiyah yang telah ditumbuhkan diorganisasikan untuk membentuk lembaga keuangan mikro atau LKM sebagai wadah kerjasama Muhammadiyah dalam memecahkan masalah permodalan dan pembiayaan pada potensi swadaya yang mereka miliki. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud dapat membentuk Baitul Mal wa Tamwil atau BM dan koperasi simpan pinjam. Selain membentuk LKM di tingkat cabang, JSM secara bersama juga didorong untuk mendirikan suatu usaha unggulan jamaah atau UUJ sebagai kegiatan usaha bersama pada sektor real dalam bidang produksi atau distribusi dengan mengutamakan peningkatan pengelolaan sumber daya lokal untuk memanfaatkan peluang yang terbuka. Wujud dari usaha unggulan jamaah dapat berupa perseroan terbatas, CV, dan lainnya. Yang kedua yaitu mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah. Untuk memperkuat amal usaha di bidang ekonomi pada tingkat ranting dan cabang, maka pada tingkat daerah dan wilayah ditumbuhkan dan dikembangkan badan-badan usaha sekunder yang dapat berwujud organisasi sekunder koperasi, badan usaha milik Muhammadiyah, dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Majelis Ekonomi di tingkat pusat bertugas menumbuhkan infrastruktur ekonomi Muhammadiyah dalam rangka mendukung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang dilancarkan sejak dari tingkat ranting sampai tingkat wilayah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.